Hai guys, balik lagi nih sama gue Andre and welcome to hielectronic.id. Sering kali nih kita nge-review mengenai televisi dan pastinya nih saat membahas TV ada beberapa istilah yang mungkin sering banget nih kita denger tapi nggak tahu tuh artinya apa ya. Jadi di video kali ini gue akan bahas nih tentang istilah-istilah yang biasanya muncul saat membahas televisi. Nah, beberapa nih yang mungkin sering nih didengar oleh kalian semua penonton-penonton hielectronic.id yaitu adalah LED, OLED atau QLED. Sekilas terdengar sangat mirip ya, tapi ternyata masing-masing punya arti yang tentunya berbeda. Nah, buat yang belum tahu artinya itu apa, gue mau bahas itu sekarang nih. Tapi sebelum itu, biasa kita masuk intro dulu. Oke guys, sebelum mulai gue mau ingetin lagi nih ke kalian semua buat subscribe channel YouTube hielectronic.id. Karena gue lihat nih masih banyak banget dari kalian yang nonton tapi belum pada subscribe. Nah, beberapa istilah pada televisi yang akan gue bahas diantaranya mengenai LED, OLED, QLED, HDR Quantum, dan Dolby. Nah, pasti sering banget kan kalian itu denger istilah ini. Mari langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama nih guys, gue mau bahas tentang yang namanya Light Emitting Diode atau biasa disebut LED. Merupakan teknologi dengan tampilan layar datar yang menggunakan susunan lampu diode sebagai sumber cahayanya. LED punya banyak varian warna yang ditentukan oleh beberapa bahan yang digunakan dalam elemen semikonduktor guys. Televisi yang menggunakan layar LED cenderung lebih hemat daya listriknya loh guys. Dan untuk masa pakainya juga lebih tahan lama. Serta bisa mengurangi yang namanya ketegangan mata nih, supaya matanya kalian tuh nggak gampang sakit gitu pas lagi nonton TV. Selain itu ada juga nih kekurangannya yang dimiliki oleh LED, yaitu kalau pas barangnya ada kerusakan, nah biaya untuk perbaikannya itu mahal banget sih guys. Kayak harganya itu bisa dibilang itu setara dengan harga beli TV baru. Karena spare partnya nih, lagi-lagi spare part ya, lebih susah dicari. Jadi itulah yang menyebabkan harga perbaikannya itu mahal banget. Yang kedua kita akan bahas nih mengenai layar OLED atau Organic Light Emitting Diode. Walaupun nih kata awalnya adalah organik, bukan berarti layarnya ini terbuat dari tumbuhan ya guys. Melainkan nih layar OLED sendiri itu terbuat dari karbon dan juga hidrogen yang tentunya lebih efisien dan juga tidak mengandung logam berbahaya. Bedanya dengan LED biasa adalah memerlukan settingan lampu latar atau backlight. Kalau OLED bisa menghasilkan cahayanya sendiri nih guys, tanpa perlu bantuan ya yang namanya sumber cahaya lain ketika dinyalakan. Layar OLED memiliki ukuran yang lebih tipis nih guys, jika dibandingkan dengan yang namanya layar LED. Layar OLED sendiri bisa dibuat transparan dan fleksibel guys. Saking fleksibelnya nih, layar OLED bisa dilipat, digulung, bahkan direnggangkan. Wah, gak percaya kan? Sudah banyak loh produknya dijual. Tapi ada beberapa produk nih yang memang belum masuk ke Indonesia aja. Untuk kualitas gambarnya, layar OLED gak usah diraguin lagi. OLED ini punya kontras yang tinggi, sudut pandangnya yang bagus, dan responnya yang cepet ya guys. Nah, kalau keunggulan layar OLED ini selain memiliki bentuk layar yang fleksibel nih guys, biasanya warna hitam yang ditampilkan lebih pekat dibandingkan dengan yang namanya teknologi layar sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan LED, OLED ini lebih hemat lagi dayanya guys. Tapi di samping keunggulannya, layar OLED juga punya yang namanya kekurangan. Di antaranya nih guys, yaitu usianya yang bisa dibilang lebih pendek, rentan terhadap air, dan juga nih guys, harganya yang bisa dibilang cukup mahal guys. Jadi jangan heran kalau pakai TV yang pakai layar OLED harganya itu mahal banget. Lanjut, yang ketiga adalah QLED atau Quantum Light Emitting Diode. Nah, layar satu ini cukup berbeda nih guys. QLED adalah teknologi yang dikembangkan oleh Samsung untuk produk mereka nih guys, yaitu TV. Sesuai namanya nih, teknologi ini menggunakan titik kuantum atau biasa disebut dengan quantum dots untuk menampilkan warna-warna pada layar. Panel QLED mempunyai kelebihan nih dalam hal kecerahan guys. Mereka menggunakan lampu layar LED terpisah yang tentunya dapat menghasilkan tingkat kecerahan yang super tinggi walaupun keadaan di ruangan yang terbilang gelap. Gak jadi masalah guys. Ya, bisa dibilang QLED lebih bagus daripada OLED guys dalam hal akurasi warna, kecerahan, dan juga volume warna. Nah, meskipun begitu nih guys,
Dalam hal kontras kehitaman, layar OLED itu lebih unggul dibandingkan layar QLED ya. Menurut Samsung nih, QLED itu punya jangkauan warna yang lebih luas dengan saturasi terbaik. Keren banget gak sih? Sehingga dapat mencapai tingkat kecerahan yang lebih tinggi lagi. TV QLED juga dianggap lebih cocok nih untuk nonton acara dengan konten HDR karena highlight spektral dalam foto bakal terlihat lebih terang dan juga jelas. Contohnya nih guys adalah cahaya yang direfleksikan di danau atau cat mobil. Oke, next kita akan membahas mengenai HDR. Jadi guys, High Dynamic Range atau HDR adalah teknologi yang memiliki fungsi untuk menunjukkan detail gambar yang lebih jelas dan realistis, sama kayak tampilan aslinya yang dilihat oleh mata ya guys. Perangkat yang mendukung teknologi dynamic dibedakan menjadi dua kategori nih guys, yaitu ada HDR dan SDR. Bedanya dengan SDR, kontras pada tampilan gambar itu kurang terlihat dan detailnya nggak terlalu jelas guys. Ada beberapa jenis HDR, diantaranya ada HDR10+, Dolby Vision yang sering kita biasa dengar tentunya ya guys. Lalu ada HDR1000 dan HLG. Nah, tempat tersebut yaitu Dolby Vision, maka langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai Dolby Vision. Dolby Vision ini pada dasarnya merupakan sebuah format HDR ya guys, alias High Dynamic Range, yang dikembangkan oleh Dolby Labs. Kalau kalian pernah dengar yang namanya HDR10 nih, nah kurang lebih fungsinya mirip nih, yang ngebedain cuma brandnya aja. Nah, kayak yang tadi udah gue jelasin, HDR sendiri merupakan teknologi nih guys yang memungkinkan video dibuat dengan tingkat kecerahan, warna, dan juga kontras yang lebih tinggi dari format standarnya. Intinya, gambar di TV yang mendukung HDR ini akan terlihat lebih hidup dan juga memanjakan mata. Untuk konten HDR sendiri bisa banget nih kalian coba di layanan streaming seperti di Netflix. Nah, itu dia penjelasan gua nih tentang istilah pada televisi. Kalau kalian ada pertanyaan atau mau request seputar barang elektronik yang mau kita bahas, boleh banget nih. Bisa langsung tulis di kolom komentar ya guys. Oke, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe serta follow juga nih Instagram dan juga TikTok kita di @highelectronic.id. Oke guys, thank you for watching. See you in the next video and ciao.